Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kalian senantiasa dijaga dimanapun kalian berada. Amin ya rabbal alamin. Sebelum membahas materi pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum Bapak membahas pembelajaran pada hari ini, Bapak akan mengabsen nama kalian terlebih dahulu. Yang namanya dipanggil jawab hadir ya. Yang pertama itu Ahmad Nur Huda, hadir. Yang kedua Ahmad Nur Syahidah, hadir. Yang ketiga ada Ivan Saputra Zaid. Yang keempat ada Rosa Angelina, hadir. Yang kelima ada Muhammad Arif Fauzan, hadir. Alhamdulillah hadir semua ya. Semoga kalian selalu sehat agar bisa terus belajar menuntut ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini, sebelum Bapak masuk pembahasan yang baru tentang Wali Songo, Bapak akan mereview materi-materi sebelumnya, yaitu tentang kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Kerajaan-kerajaan Islam itu meliputi kerajaan di Jawa, kerajaan di Sumatera, kerajaan di Sulawesi, kerajaan di Kalimantan, dan kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Untuk lebih lanjutnya bisa kalian tanyakan di forum atau di grup kelas yang sudah kita buat sama-sama. Materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu tentang Wali Songo. Sebelum Bapak tanya, apa sih Wali Songo itu menurut kalian? Wali Songo itu adalah nama wali atau nama 9 wali. Wali Songo itu yaitu seorang manusia layaknya kita, namun dia memiliki niat yaitu menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Kenapa nama Wali Songo? Karena Wali Songo itu artinya wali 9. Wali Songo itu ada 9. Nah, yang pertama itu ada Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, Sunan Muria, Sunan Kudus, Sunan Giri, dan sunan-sunan yang lainnya. Yang Bapak bahas pertama kali yaitu tentang Sunan Gresik. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim adalah keturunan kedua-dua dari Nabi Muhammad. Ia diperkirakan lahir di Samarkand, di Asia Tengah pada paruh awal ke-14. Dalam cerita rakyat, Sunan Gresik ini dijuluki dengan sebutan kakek bantal. Kenapa kakek bantal? Karena pada saat itu Sunan Gresik ini sangat menyayangi warga-warga atau kaum yang kurang mampu. Nah, jadi Sunan Gresik ini sangat menyayangi warga-warga yang kurang mampu pada saat itu. Sunan Gresik dianggap sebagai wali pertama yang mendakwahkan Islam di Jawa. Ia mengajarkan cara-cara untuk bercocok tanam dan banyak merangkul rakyat kebanyakan. Selain ahli ilmu agama, Sunan Gresik juga ahli pertanian, ahli tata negara, dan perintis lembaga pendidikan pesantren. Nah, beliau wafat pada tahun 1419 Masehi atau 882 Hijriah. Beliau dimakamkan di Gapura Wetan, Gresik. Sebelum kita lanjut, ada yang ingin bertanya? Jika tidak, kita lanjut. Nah, yang kedua itu ada Sunan Ampel. Sunan Ampel bernama asli Raden Rahmat, keturunan kedua-dua dari Nabi Muhammad SAW. Menurut riwayat, ia adalah putra Ibrahim Zainuddin Al-Akbar dan seorang putri Campa yang bernama Dewi Condro Wulan Putri, Raja Campa terakhir dari dinasti Ming. Sunan Ampel dilahirkan di Aceh pada tahun 1401 Masehi. Wejangan terkenal Sunan Ampel adalah Molimo. Nah, Molimo ini apa sih? Nah, Molimo ini ajaran yang moh atau bahasa Jawa tidak mau atau menolak. Pada 5 kata yang diawali huruf M dalam bahasa Jawa yaitu moh madat, tidak mau mengisap candu, dan penggunaan obat-obat terlarang. Nah, yang kedua itu moh madon, yang artinya tidak mau main perempuan. Yang ketiga mau mabuk, yang artinya tidak mau mabuk.
Nah, yang keempat mau maling, tidak mau mencuri, dan yang kelima mau main, tidak mau main judi. Sunan Ampel mendirikan pesantren, yang bertempat di Ampel Denta, Surabaya, yang merupakan salah satu pusat penyebaran agama Islam tertua di Jawa. Ia menikah dengan Dewi Cendrawati yang bergelar Nyai Ageng Manila, putra Adipati Tuban bernama Arya Tejo, dan menikah dengan Dewi Karimah binti Ki Emban Kuning. Sunan Ampel wafat di Desa Ampel, Denta tahun 1480 Masehi. Beliau dimakamkan di Ampel Denta dekat Masjid Sunan Ampel, Surabaya. Jadi itu kisah atau biografi Sunan Ampel. Nah, yang ketiga itu adalah Sunan Giri. Sunan Giri atau bernama asli Raden Paku adalah putra dari Maulana Ishak dengan Dewi Sekardadu, yaitu putri dari Menak Sembuyu, penguasa wilayah Belambangan pada masa akhir kekuasaan Majapahit. Sunan Giri lahir di Belambangan pada tahun 1442. Beliau memiliki beberapa nama panggilan, yaitu Raden Paku, Prabu Satmata, Sultan Abdul Fakih, dan Raden Ainul Yakin. Sunan Giri ini merupakan murid dari Sunan Ampel dan saudara seperguruan dari Sunan Bonang yang ahli fikih dan menguasai ilmu falak, ilmu perbintangan. Di masa menjelang keruntuhan Majapahit, ia dipercaya sebagai raja para Perahil sebelum Raden Fatah naik menjadi Sultan Demak. Ketika Sunan Ampel wafat, ia menggantikannya sebagai mufti Tanah Jawa. Sunan Giri mendirikan pemerintahan mandiri di Giri Kedaton, Gresik, yang selanjutnya berperan sebagai pusat dakwah Islam wilayah Jawa, Madura, Lombok, Kalimantan, Sulawesi, bahkan sampai ke Kepulauan Maluku. Sunan Giri ini wafat pada tahun 1506 Masehi dan dimakamkan di Desa Giri, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Nah, yang selanjutnya itu ada Sunan Bonang. Sunan Bonang atau bernama asli Maklum Ibrahim atau putra Sunan Ampel, anak pertama dari Sunan Ampel yang lahir pada tahun 1465 Masehi. Sunan Bonang banyak berdakwah melalui kesenian untuk menarik penduduk Jawa agar memeluk agama Islam. Sunan Bonang terkenal sebagai pengubah suluk wijil dan tombo ati yang masih sering kita nyanyikan. Ia menimba ilmu ke Pasai bersama-sama Raden Paku. Beliaulah yang mendidik Raden Fatah. Beliau diperkirakan wafat pada 1525 Masehi dan dimakamkan di komplek Masjid Agung Tuban, Jawa Timur. Nah, selanjutnya ada Sunan Kalijaga atau Sunan Kalijogo. Sunan Kalijaga lahir pada tahun 1450 dengan nama asli Raden Said. Dia adalah putra Adipati Tuban yang bernama Temanggung Wilatika atau Raden Sanur. Nama asli Sunan Kalijaga antara lain Lokajaya, Semalaya, Pangeran Tuban, dan Raden Abdurrahman. Sunan Kalijaga banyak menghasilkan karya seni berfalsafah Islam. Nah, ia membuat wayang kulit, cerita wayang Hindu yang diislamkan. Dan itu beliau menciptakan tembang suluk, lir-ilir, dan gundal-gandul bacul. Nah, selanjutnya itu Sunan Derajat. Nama asli Sunan Derajat adalah Syarifuddin, putra Sunan Ampel dan adik dari Sunan Bonang. Jadi Sunan Derajat ini adalah anak kedua dari Sunan Bonang. Dakwah beliau terutama dalam bidang sosial. Beliau juga mengkader para dai yang berdatangan dari berbagai daerah, antara lain dari Ternate dan Ambon. Sunan Derajat ini wafat pada 1522 dan dimakamkan di daerah Derajat, Lamongan, Jawa. Nah, yang selanjutnya ada Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati atau sering kita dengar yaitu Syarif Hidayatullah adalah putra dari Syarif Abdullah Matuddin, putra Ali Nurul Alam, dan putra Syekh Husain Jamaluddin Akbar. Dari pihak ibu, Sunan Gunung Jati ini masih keturunan Keraton Pajajaran melalui Nyai Larasantang atau anak dari Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi. Sunan Gunung Jati mengembangkan Cirebon sebagai pusat dakwah di pemerintahannya yang sesudahnya kemudian menjadi Kesultanan Cirebon.
sehingga kemudian menjadi cikal bakal berdirinya Sunan Banten. Dan selanjutnya yaitu Sunan Kudus. Sunan Kudus lahir dengan nama asli Ja'far Shadiq, lahir pada pertengahan abad ke-15. Sunan Kudus memiliki peran yang besar dalam pemerintahan Kesultanan Demak. Jadi Sunan Kudus ini ada kaitannya dengan Kerajaan Demak, yaitu sebagai panglima perang, penasihat Sultan Demak, mursyid thariqah, dan hakim peradilan negara. Sunan Kudus banyak berdakwah di kalangan para kaum penguasa dan priai Jawa. Di antara yang pernah menjadi muridnya adalah Sunan Prawoto, penguasa Demak, Jawa Tengah, dan area perangsang Adipati Dipan Panolan. Salah satu peninggalan yang terkenal ialah Masjid Menara Kudus yang arsitekturnya bergaya campuran Hindu dan Islam, yang merupakan salah satu warisan budaya Nusantara. Sunan Kudus wafat pada tahun 1550 Masehi. Yang terakhir yaitu Sunan Muria. Sunan Muria dilahirkan dengan nama asli Raden Parwoto atau Raden Umar Said, putra Sunan Kalijaga. Jadi Sunan Muria ini anaknya dari Sunan Kalijaga. Beliau menyebarkan Islam dengan menggunakan sarana gamelan, wayang, serta kesenian daerah seperti layaknya ayahnya yaitu Sunan Kalijaga. Nah, Sunan Muria ini menikah dengan Dewi Sujinah, putri Sunan Ngudung. Jadi Sunan Muria adalah adik ipar dari Sunan Kudus. Beliau dimakamkan di Gedung Gunung Muria di sebelah utara kota Kudus, Jawa Tengah. Alhamdulillah. Nah, itu adalah biografi singkat para tokoh Wali Songo. Sebelum Bapak lanjut, ada yang ingin bertanya tentang pembahasan kali ini? Kalau tidak ada, Bapak akan menugaskan kalian. Tugasnya itu simpel. Nah, kalian itu buat kelompok ya. Nah, buat kelompoknya itu 4 atau 5 orang satu kelompoknya. Yang tugasnya itu kalian menyusun naskah drama. Kalian ambil dari salah satu tokoh Wali Songo, misalnya Sunan Ampel. Nah, kalian Sunan Ampel itu kalian buat naskah dramanya. Nah, durasinya tuh paling lama itu 15 menit ya. Pastikan semua anggota kelompok mendapatkan peran yang merata. Jadi ada yang menjadi Wali Songonya, ada yang menjadi bapaknya, ada yang menjadi ibunya. Itu aja tugasnya. Kesimpulan dari pembelajaran kali ini adalah Wali Songo itu adalah seorang manusia, cuman mempunyai niat, mempunyai tujuan, yaitu menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Nah, nama Wali Songo itu diambil dari nama itu Wali 9. Artinya Wali Songo itu ada 9 tokoh. Yang pertama Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Derajat, Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijaga. Itu adalah rangkuman pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum Bapak akhiri, ada yang ingin bertanya? Jika sudah mengerti atau belum ada yang mengerti, nanti kita akan diskusikan di grup kelas atau forum yang sama-sama kita buat ya. Nah, mungkin itu aja pembelajaran pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari sama-sama kita akhiri dengan mengucap Alhamdulillah dan kita baca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.